Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom buat semuanya, shalom. Menyapa juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengikuti ibadah secara streaming. Maaf, ini sepertinya ada gangguan internet lagi ya. Nggak tahu nanti masih bisa streaming lagi atau tidak. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, kita akan bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita dengan kita mendeklarasikan diri bahwa kita akan selalu ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, Kidung Jemaat 375 bait yang pertama. Jemaat terkasih, mari kita khususkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan di hadapan Tuhan Allah demikian, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang senantiasa kita alami dari hari ke hari. Meskipun banyak pergumulan, tantangan, namun kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Ini adalah anugerah yang patut kita syukuri. Kidung Jemaat 370 kita pujikan bersama-sama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut
lembah, gelap di badai menderu, aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan dari Matius pasal 4 ayat yang ke-17 menjadi penuntun hidup baru bagi kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan ini kita dengarkan, kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya memiliki standar, di mana ada standar kerajaan Allah, standar warga kerajaan Allah yang harus kita penuhi. Dan kita tahu dalam pelanggaran-pelanggaran yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam sehari-hari, baik melalui perkataan perbuatan kita, sungguh itu merupakan sebuah dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dengan kesungguhan hati dan dengan kerendahan hati, mari kita memohon ampun di hadapan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan maha hebat. Kami mengaku di hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami Tuhan, dengan penuh penyesalan bahwa kami sudah berbuat dosa, sudah bersalah, dan sudah berbuat jahat di hadapan hadirat-Mu. Maka sekarang ini ya Allah kami mohon kiranya Engkau berkenan mendengarkan seru doa kami. Ampunilah Tuhan akan segala dosa-dosa kami, karena di dalam kami menghaturkan seru doa di hadapan hadirat-Mu ini bukan bertumpu pada kebenaran hidup kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah. Amin. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota lihat saudaramu. Pengampunan dosa bagi kita. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka hal itu bukan dihitung sebagai pekerjaan kita, melainkan sebagai karunia Allah. Syukur kepada Allah sebab anugerah-Nya yang tiada terkira itu. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan dari 2 Raja-Raja. Kita akan perhatikan bersama-sama firman Tuhan ini, lalu kita baca secara silih berganti. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 42 sampai yang ke-44. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Saya akan baca ayat 42, Bapak Ibu ayat 43 dan 44 kita baca bersama-sama. Kita perhatikan firman Tuhan ini, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44, demikian firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Berbahagia bagi kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu sungguh melimpah atas kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang boleh kami alami dari hari ke hari. Terima kasih untuk kekuatan dan kesanggupan dan komitmen yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga sampai hari ini, oh sungguh Bapa, kami boleh beriman teguh kepadamu. Dan kami rindu untuk melihat wajah-Mu, kami rindu bertemu dengan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami rindu sungguh mengalami jamahan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan, berhadapan muka dengan Engkau. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, biarlah kiranya dalam kesempatan yang baik ini Tuhan, kami boleh melihat Engkau Allah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon anugerah dan kebaikan-Mu Bapa. Dalam kesempatan yang baik ini kami teringat untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Oh Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami ini. Mereka boleh mengalami kasih setia Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, dan dalam waktu Tuhan, dalam kehendak Tuhan, saudara-saudara kami boleh disembuhkan. Kami percaya iman saudara-saudara kami boleh pulih, teguh, dan sungguh tetap berharap hanya kepada Engkau. Kami mohon anugerah-Mu Bapa untuk pekerjaan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berkatilah, kendati menghadapi pergumulan, kendati
menghadapi masalah, tantangan di dalam pekerjaan. Oh Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang dahsyat, tangan-Mu yang hebat itu senantiasa menyertai dan menopang. Sehingga sungguh Bapa, kami boleh melihat penghiburan yang dari Tuhan, dan kami boleh mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan berkatilah kiranya keluarga kami. Kami mohon anugerah-Mu untuk suami istri, berkatilah dalam relasi yang dibangun di dalam suami dan istri. Kasih setia Tuhan menyertai, kebaikan Tuhan menyertai, sehingga sungguh Bapa, keluarga-keluarga di GITC Semarang, siapapun yang hadir mengikuti ibadah di tempat ini Tuhan, boleh mengalami pemulihan relasi di antara suami dan istri, dan sungguh semakin kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami ya Tuhan. Berkatilah mereka dalam pekerjaan, dalam sekolah mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berkatilah. Dan berkati juga anak-anak kami Tuhan dengan karakter Kristus, karakter yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Sehingga sungguh Bapa, kami boleh menerima, boleh mendapati generasi penerus kami adalah generasi yang takut akan Tuhan, yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami boleh melihat, kami boleh percaya bahwa kehidupan kami disertai oleh Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa mohon anugerah-Mu untuk seluruh pelayan Tuhan, Majelis GITC Semarang, komisi-komisi, dan juga seluruh pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Bapa berkati, Bapa berikan kekuatan hati, Bapa berikan keteguhan dan sukacita, sehingga sungguh Bapa dalam pekerjaan pelayanan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami mempercayakan diri kepadamu, kami berharap sepenuhnya hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Dan dalam kesempatan yang baik ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami akan bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami semua. Roh Kudus sertai kami semua. Berikan kami fokus yang baik, yang sungguh-sungguh dikenan oleh Tuhan. Sehingga sungguh Bapa, hati kami boleh dibentuk, iman kami boleh semakin teguh dan kokoh menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya berharap kepadamu saja. Dan kami percaya ketika kami berada di tempat ini, sungguh Bapa, pemulihan yang dari Tuhan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan segala yang baik Tuhan limpahkan atas hidup kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami boleh pulang sebagai umat yang dimenangkan dan berkemenangan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berserah. Roh Kudus tuntunlah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari dalam kesempatan yang baik ini kita menghaturkan persembahan kita bagi Tuhan. Kita akan mempersembahkan dengan sukacita karena dengan demikian kita mengalami kasih setia Tuhan.
Mari bersama-sama kita aturkan persembahan kita. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang hebat atas kami Bapa. Karena dalam kesempatan yang baik ini kami boleh bersama-sama menghaturkan persembahan kami. Kami mengaturkan persembahan kami dengan sukacita. Kami mengaturkan persembahan kami dengan kerelaan hati. Dan kami percaya berkat-Mu juga akan melimpah atas hidup kami. Keluarga kami diberkati, anak cucu kami diberkati. Keturunan kami boleh tetap menyembah kepada Engkau dan mempermuliakan Engkau melalui harta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pengelolaan persembahan ini Tuhan yang berkati, Tuhan yang menuntun, sehingga semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih, kami menyerahkan persembahan kami dengan tulus hati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Shalom. Ya, mengucap syukur untuk anugerah Tuhan karena dalam kesempatan yang baik ini kita boleh bersama-sama beribadah. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, di mana kalau kita melihat detik demi detik, waktu demi waktu, hari demi hari, kita boleh lewati semuanya bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dalam satu tema kuasa pemegang firman-Nya. Kuasa pemegang firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, setiap orang yang memegang firman Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kuasa, diberi kuasa. Ini dahsyat luar biasa. Kita pujikan dengan kesungguhan hati Bapak Ibu. Ada satu pujian yang indah, menjadi penyegar bagi kita, penyemangat bagi kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku yakin saat kau berfirman, puji Tuhan, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan, ku aman karena kau menjaga. Ku aman
karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat dari apa yang sudah kita baca tadi, ada satu pribadi yang dahsyat yang Tuhan taruh untuk ditulis di dalam kitab Raja-Raja, dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Kalau tidak penting, mesti tidak ditulis. Karena ini sesuatu yang penting dan tidak boleh diabaikan. Dan menolong kita untuk terus percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan. Maka firman Tuhan ini ditulis bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu hal yang indah yang sudah Tuhan nyatakan, yakni dalam ayat 42, 2 Raja-Raja 4, ayat 42. Di sini ada satu tulisan yang patut kita perhatikan bersama-sama. Di sini dikatakan, datanglah seseorang, dan dalam terjemahan yang lain itu bisa ini seorang kepala keluarga. Seorang kepala keluarga memang dipilih oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk memimpin keluarganya, mengaturkan sebuah persembahan. Nah, seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biasanya dalam zaman itu, orang kalau mau mempersembahkan hulu hasil itu buah sulung dari panennya atau dari pekerjaannya, itu dipersembahkan ke Bait Allah di Yerusalem. Namun karena kondisi wilayah dan mereka jauh, kondisinya jauh dari Yerusalem, lalu orang ini juga mengenal Elisa sebagai nabi Tuhan, maka ada hal yang hebat yang Tuhan nyatakan untuk Elisa dan para muridnya, yakni sebuah pemeliharaan yang tak terduga, pemeliharaan yang tak disangka-sangka di masa kesusahan, di masa kelaparan. Jadi baik zamannya Nabi Elia maupun zamannya Nabi Elisa, Israel itu mengalami satu masa kesukaran, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita pernah mengalami masa-masa kesukaran. Dan masa-masa kesukaran itu tergantung kita memandangnya dari perspektif yang mana. Kalau kita memandang masa kesukaran itu sebagai penderitaan yang terus-menerus, maka kita akan mengalami yang namanya kekhawatiran, mengalami yang namanya keraguan, mengalami yang namanya kekecewaan. Karena merasa bahwa hidupnya terus-menerus mengalami
penderitaan yang tak pernah usai. Aku kok menderita terus ya? Aku kok menderita, mengalami pergumulan kok terus menerus ya? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya kalau kita perhatikan dengan seksama, pergumulan, tantangan, masalah yang hadir dalam hidup kita, itu dipakai Tuhan untuk memperkuat, menguatkan dan menjadikan kita kuat. Satu penelitian hal yang sangat bagi saya sangat menghentak sekali. Ada seorang yang bernama Elon Musk yang terkenal karena teknologinya menciptakan satelit Starlink dan berbagai macam inovasi. Dan di sana dia diteliti kenapa dia bisa mencapai capaian-capaian yang luar biasa itu. Ternyata satu hal, meskipun mengalami tantangan-tantangan yang demikian berat, ternyata ada satu hal yang menarik untuk diperhatikan, yakni Elon Musk termasuk pribadi yang tahan banting. Tahan banting. Penemu lampu juga demikian, Thomas Alva Edison. Itu orang yang tahan banting. Dia melakukan lebih dari 100 kali. Kalau penelitian 100 kali itu kan rasanya bagaimana ya? Tapi katanya ya pokoknya banyak kali sampai akhirnya menemukan listrik, lampu. Ini hal yang luar biasa. Ini apa? Tahan banting. Dia tahu ada sesuatu yang akan dicapai, maka semangatnya itu tidak akan pernah pudar, dan dia berupaya mengalami sesuatu yang indah, yang hebat dan di luar nalar sebenarnya, yakni apa? Menjadi orang yang tahan banting. Bukankah Alkitab juga mengatakan demikian? Bahwa kita bukanlah anak-anak gampang atau anak-anak manja, tetapi kita adalah anak-anak yang dididik oleh Allah untuk menjadi kuat. Seperti anak Raja Wali yang dididik oleh induknya, dilemparkan dari tebing dan belajar untuk terbang. Sampai dirinya sendiri, si anak ini bisa terbang. Melempar dari tingginya tebing itu kan sepertinya tidak berbelas kasihan. Tetapi ini Raja Wali hebat. Dan Raja Wali dipakai oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, untuk menggambarkan bagaimana Allah mendidik umat percaya. Ini luar biasa. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama dari Elisa dan juga para muridnya. Tidak ada dikatakan di sini ketika masa kelaparan itu Elisa menjadi pengemis. Atau dikatakan di sini ada seseorang dari Baal Salisa, dia mempersembahkan dengan keterpaksaan, gitu, tidak ada. Terpaksa memberikan. Atau di sini dikatakan ada seseorang dari Baal Salisa memberikan sumbangan, tidak. Memberikan sumbangan kepada Elisa karena Elisa tidak punya pendapatan, tidak ada sumbangan di sana. Tetapi di sini jelas dikatakan ada seseorang dari Baal Salisa mempersembahkan buah sulung kepada abdi Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, memang wilayah Baal Salisa itu adalah wilayah yang dikenal subur karena dia berada di wilayah Efraim, dekat Gilgal. Di sana ada kesuburan. Namun di masa yang sukar itu, dia hanya mampu
membuat 20 roti jelai. Bapak Ibu yang terkasih, roti jelai itu kualitasnya lebih rendah dari gandum. Iya kan? Kenapa kok yang dibuat roti bukannya gandum, tetapi jelai? Jelai kan kualitasnya lebih rendah, tapi kalau gandum kan lebih tinggi. Kenapa yang masih bulir-bulir itu gandumnya, bukan kok malah roti jelainya? Nah, ini sebenarnya ini pemberian yang sangat berharga di masa itu, Bapak Ibu. Jadi contohnya ini masa-masa kelaparan, yang ada itu hanya ubi atau talas. Dan itu dipersembahkan kepada hamba Tuhan. Ya, harusnya dia mempersembahkan ke bait Allah, tetapi karena dia lihat Elisa ada di wilayah yang dekat dan dia tahu ada hamba Tuhan di situ, maka orang ini mempersembahkan kepada Elisa. Karena Elisa punya sekolah ternyata, dan dia punya pengikut, murid, sekitar dikatakan 100 orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini ada satu hal yang patut kita perhatikan. Seorang pemegang firman Allah, seorang pemegang firman Allah adalah mereka-mereka yang tidak pernah tenggelam. Tidak pernah tenggelam di dalam kekhawatiran dan kebimbangan. Tidak ada. Perhatikan nggih. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita semua termasuk saya, memegang firman Tuhan, berarti kita masing-masing tidak tenggelam di dalam kekhawatiran, tidak tenggelam di dalam kebimbangan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kekhawatiran itu keterpurukan, bukan pemikiran positif untuk apa istilahnya mempersiapkan yang baik, ya tidak. Nanti ketoke mau hujan, itu namanya prediksi, tidak. Kekhawatiran itu sesuatu yang negatif. Kekhawatiran dalam arti keterpurukan, tidak bisa bangkit dari masalah, tidak bisa menghadapi kenyataan, tidak bisa survive, itu namanya kekhawatiran. Terpuruk lah istilahnya. Bapak Ibu, orang yang pegang firman Tuhan itu tidak pernah tenggelam dalam perasaan terpuruk. Ini kabar sukacita bagi kita Bapak Ibu. Ayo kita katakan kepada kanan dan kiri kita, jangan khawatir, jangan bimbang. Jangan khawatir, jangan bimbang. Jangan khawatir, jangan bimbang Bu. Ini hal yang luar biasa bagi kita. Tuhan juga berfirman, Tuhan Yesus sendiri mengatakannya, kekhawatiran itu tidak menambah sehasta dari kehidupan kita, justru malah memperburuk keadaan. Orang-orang yang kebanyakan khawatir itu detak jantungnya tidak normal Bapak Ibu, tekanan darah tinggi, ya kan, kesulitan untuk tidur. Karena saya juga pernah mengalami seperti itu, kekhawatiran sampai akhirnya saya tidak bisa tidur. Setelah tidak bisa tidur lalu jatuh sakit. Setelah jatuh sakit, tekanan darah tinggi, datang ke dokter, baru sampai diperawat, dites tensinya, cek tensi, ternyata tensinya tinggi.
Lalu saya tanya, Mbak, ini kok tensi saya tinggi kira-kira karena apa? Oh banyak faktor Pak, tapi faktor utama apa kalau seperti ini kondisinya? "Eh, Bapak kurang tidur ya?" Oh, kok tahu? Iya, saya kurang tidur. Wah, luar biasa Bapak ya. Iya. Saya pikir dengan kelemahan saya ini, saya tutupi dong, ya, harus tutupi biar tetap gagah kelihatan itu. Saya bekerja keras, makanya sampai larut-larut seperti itu. Gitu. Tetapi saya menyadari bahwa kekhawatiran pada satu titik yang membuat kita tidak bisa tidur, Bapak Ibu, itu tidak bermanfaat apa-apa. Benar, Bapak-bapak? Loh, kekhawatiran yang dialami Bapak-bapak itu tidak bermanfaat apa-apa. Benar, Bapak-bapak? Nanti ibu-ibu ngecek ya, Bapak-bapaknya dicek. Jangan sampai sering-sering tidur larut malam terus-menerus. Kalau sekali-sekali enggak apa-apa, tapi kalau terus-menerus harus dicek, diperhatikan. Kalau memang ketok terus-menerus tidak bisa tidur, ibu-ibu harus siap-siap. Ayo Pak, kita tidur. Ayo Pak, kita istirahat. Kita percaya, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti berkati. Ye? Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Orang yang pegang firman Tuhan, dia tidak akan pernah tenggelam pada perasaan khawatir, tidak akan pernah tenggelam pada perasaan yang penuh kebimbangan. Ini juga kadang-kadang menghantui ibu-ibu. Masa depan keluargaku piye? Masa depanku piye? Masa depan anak-anakku bagaimana? Saya kok tidak melihat ada mobil Alphard terparkir di garasi. Ini bagaimana? Saya kok tidak melihat peningkatan ekonomi di dalam keluarga. Ini bagaimana? Ibu-ibu, kalau sudah mulai terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang demikian, ayo segera kembali lagi ingat firman Tuhan, pegang firman Tuhan, dan perkatakan pada diri sendiri bahwa para pemegang firman Tuhan adalah orang-orang yang tidak pernah tenggelam. Ingat, tidak pernah tenggelam pada kekhawatiran ataupun kebimbangan. Di dalam Yakobus dikatakan orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa meskipun sudah berdoa. Jadi kita harus menegaskan pada diri kita sendiri. Satu contoh real yang sudah dicatat oleh Alkitab, bahwa orang-orang yang tidak pernah bimbang memegang janji Tuhan, orang-orang yang tidak pernah bimbang memegang firman Tuhan, mereka hidupnya mengalami sukacita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat dari Bapak Abraham, Yakub, Ishak, Daud, sampai keturunan di dalam perjanjian lama yang sudah dicatat. Lalu kemudian kita melihat murid-murid Tuhan Yesus, para rasul, lalu 70 murid. Ya kan, ada yang naik turun, ada yang pergi meninggalkan Tuhan Yesus, lalu kembali lagi. Ada yang mengkhianati Tuhan Yesus. Semua sudah membuktikan bahwa mereka yang memegang firman Tuhan, mereka yang memegang janji Tuhan akan menjalani
mempercayai dan memperkatakan firman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sekarang mulai segar oleh firman Tuhan ini. Menghadapi pergumulan-pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan hidup, jangan kita tertenggelam pada kekhawatiran dan kebimbangan. Dan mulailah kita mempercayai dan memperkatakan firman. Kalau orang tenggelam dalam kekhawatiran, orang tenggelam dalam kebimbangan, dia akan mengatakan, "Duh Gusti, kenapa kok saya harus mengalami ini terus-menerus dan saya tidak bisa menang atas hidup saya yang demikian ini." Intinya apa? Hanya kecewa terus-menerus, menyesali terus-menerus. Itu yang dialami. Jadi darah tingginya senut itu terus. Tertawa sebentar tapi nanti senut lagi, wah itu bahaya. Bahaya. Jadi yang dikehendaki Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya harus menunjukkan jati diri kita bahwa di dalam diri kita ada Tuhan Yesus. Bahwa di dalam diri kita kalau dibuka ini sini firman Tuhan. Kalau di dalam pikiran kita dilihat di ronsen itu isinya ingatan-ingatan akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat ini Elisa ini menjadi contoh teladan bagi kita dan orang yang mempersembahkan, seseorang yang mempersembahkan dengan sungguh-sungguh, hamba yang taat dan setia tadi yang mempersembahkan hanya 20 roti jelai. Itu juga mempersembahkan karena keyakinan iman percayanya. Jadi yang menarik dan harus kita pegang bersama-sama adalah hadapi pergumulan-pergumulan kita dengan mempercayai dan memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa, Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan itu tidak berkuasa, Bapak Ibu, tidak mungkin Alkitab ini ada terus-menerus dari generasi ke generasi. Pasti sudah habis dibabat, selesai. Dan kekristenan tidak akan bertahan di bumi ini. Karena apa? Karena Tuhan adalah benar, firman-Nya adalah kebenaran, dan barang siapa setia pada kebenaran, dia juga hidup dalam dan oleh dan juga melalui dan juga untuk kebenaran. Ibu bapak yang terkasih, ini hal yang menjadi penghiburan bagi kita Bapak Ibu. Ayo mari bersama-sama. Orang pribadi, para pemegang firman Tuhan adalah mereka yang mempercayai dan memperkatakan firman. Lihat ayat 43. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Malu dong Bapak Nabi, malu saya. Masa 20 jelai ini roti jelai lagi saya sampaikan ke para murid 100 orang itu, ya malu saya. Nanti dikira saya tidak punya ketaatan pada firman Tuhan. Onone 20 jelai. Tapi Elisa mengatakan, berikanlah. Serasah kakean ngomong, berikanlah. Jelas apa ora? Berikanlah. Berikanlah kepada orang-orang itu, kepada murid-murid yang 100 itu. Sudah, berikan saja. Berikan saja.
supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Ini sebuah keyakinan percaya pada Tuhan dan memperkatakannya. Keyakinan percaya Bapak Ibu. Ini adalah sebuah doa. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan secara cermat, mungkin kita berkata, Pak, ini kan seperti mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus, 5 roti, 2 ikan, bisa untuk 5.000 orang. Sedikit roti bisa untuk 3.000 orang. Bahkan lebih Bapak Ibu. Ini kan seperti Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ternyata tidak. Tidak demikian. Ini sangat-sangat berbeda. Apa yang diperbuat oleh Elisa ini bukan sebuah mujizat. Bukan sebuah mujizat karena kuasa dari Tuhan yang seolah-olah bisa menyembuhkan langsung gitu, tidak. Tetapi Elisa punya keyakinan, percaya, dan memperkatakan itu dalam menghadapi situasi yang sulit. Dia tidak goyah, tapi dia hanya berkata saja dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memelihara. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang kurang, bahkan ada kelebihannya. Ini adalah perkataan seperti orang bernubuat, tetapi ini bukan nubuat. Nubuat itu kan berarti tentang satu bangsa, tentang kehidupan. Tidak, ini bukan. Ini iman Bapak Ibu. Keyakinan iman, percaya akan firman Tuhan, dan dia perkatakan di situ. Jika ada penafsir yang menyebutkan bahwa Elisa ini adalah pribadi yang sungguh-sungguh memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Karena Elisa hanya memperkatakan keyakinan percayanya dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga orang-orang yang biasa. Kita ini orang-orang yang biasa. Tetapi ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita akan dengan mudah sekali, kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, kita mau membangun hubungan yang dekat, erat dengan Tuhan, kita akan mudah sekali mempercayai firman Tuhan dan memperkatakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita perhatikan hidup kita. Kita perhatikan hidup kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita ngapain? Kita melakukan apa? Dan di hari Minggu kita berdoa, beribadah. Dan setelah itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtu, kita melakukan apa? Pak, saya bekerja. Baik. Bekerja bersama-sama dengan Tuhan, atau bekerja menggunakan kekuatan sendiri. Bekerja mohon tuntunan Tuhan, atau bekerja dengan hikmat manusiawi sendiri. Kalau kita Bapak Ibu membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, akan mudah sekali kita memperkatakan satu firman Tuhan, meyakininya, dan hal itu terjadi. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Iman sebiji sesawi saja, iman kecil saja, sanggup memindahkan gunung tercampak ke laut. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Kita harus memiliki keyakinan percaya, mempercayai dan memperkatakan firman itu. Sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, tunjukkan itu. Karena Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Enggak pernah. Sepanjang pengalaman hidup saya
sepanjang kesaksian-kesaksian orang lain. Sejauh kita membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kita selalu melihat, Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang percaya, orang-orang yang memperkatakan firman, tidak akan pernah dipermalukan. Tapi Bapak Ibu, ini bukan berarti seperti ada pemuda-pemudi yang ceroboh. Ada pemuda-pemudi yang ceroboh. Dia memperhatikan firman Tuhan dari Markus pasal terakhir, pasal 16. Sana dikatakan orang yang meminum racun maut sekalipun tidak akan mati. Nah, ini bahaya ini. Jadi mereka mau menguji racun maut berdasarkan firman Tuhan ini dengan cara mati konyol. Akhirnya mereka tenggak racun yang sangat mematikan, sianida, ditenggak, ya 2 orang langsung meninggal. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini hal yang bukan seperti itu maksudnya. Itu namanya mencobai Tuhan. Tetapi saya satu kali punya kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan yang melayani di satu daerah yang belum ada gereja di sana. Lalu di situ dia sogati, diberikan minuman kopi, diminum karena tidak berpikir hal-hal yang negatif. Seorang pemuda ini minum, hamba Tuhan masih muda, minum kopinya. Beberapa saat kemudian dia oleng. Kemudian dia muntah, besoknya muntah darah. Besoknya lagi mohon maaf kalau ke belakang itu semua yang keluar darah. 8 hari berlalu di rumah sakit, tidak mendapatkan perawatan yang layak karena memang kondisi rumah sakit kesulitan. Apa yang terjadi? Di hari yang ke-8 Tuhan kirimkan hambanya yang baik dan setia, seperti Paulus ditolong oleh Ananias. Ditolong, dan puji Tuhan dengan satu obat itu sembuh penyakitnya. Dan itu bukan karena obat sebenarnya, karena juga karena berdoa dan tidak ada keyakinan yang lain. Dia hanya berpasrah sama Tuhan. Lalu kita melihat juga Rasul Paulus berkali-kali dikejar-kejar untuk dibunuh. Tetapi apakah dia terbunuh? Tidak. Dia bisa Tuhan selalu berikan jalan untuk meloloskan diri. Tetapi sampai pada titik di mana Tuhan mengatakan sudah selesai, nak, kamu pulang ke surga, selesai. Rasul Paulus meninggal dan berangkat ke surga dalam kematiannya. Elisa pun sama. Dia mengalami sakit, dan dalam sakit itu dia meninggal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau belum waktunya kita selesai di dunia ini, ya tetap bekerja. Karena bagi kita orang-orang percaya, hidup adalah memberi buah, menghasilkan buah kebenaran. Dan kematian adalah satu hal yang dikenan Tuhan, karena itu jalan menuju surga. Sederhana saja. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayo mari bersama-sama kita pegang firman Tuhan, kita percayai dan perkatakan. Memperkatakannya juga bukan untuk menyerang orang atau menghakimi orang, tidak. Orang lain langsung menghakimi, tidak. Firman Tuhan tidak dipakai untuk seperti itu. Tapi firman Tuhan diperkatakan untuk membangun, membawa orang pada keselamatan. Ya, ada satu firman Tuhan yang harus kita pegang.
Sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu, penting bagi kita untuk mempercayai dan memperkatakan. Maka Mazmur 132 ayat 15. Ini salah satu contoh ya, masih banyak lagi contoh yang lain, tapi ini salah satu contoh. Kita akan perhatikan firman Tuhan ini, kita baca bersama-sama. Mazmur 132 ayat 15, 2, 3. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Ini firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kenyang loh, kenyang. Tidak setengah kenyang. Ini kenyang. Jadi Tuhan memberikan berkat-Nya begitu luar biasa. Pujian yang kita naikkan bersama menjadi komitmen bagi kita. Sungguh besar setiamu Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku kita pujikan sekali lagi, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib. Sungguh Bapa, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya
lihatlah ketika kita percaya dan memperkatakan firman itu, maka di ayat ke-44, lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya, dan saya percaya kita semua sudah teguh imannya. Tapi jangan lupakan firman Tuhan ini yang mengokohkan iman kita. Firman Tuhan itu berkuasa. Jadi percayailah dan perkatakanlah. Percayai dan perkatakanlah. Percayai dan perkatakan. Percayai dan perkatakan. Aku percaya Tuhan mempersatukan kami di dalam hubungan rumah tangga, dan Tuhan yang menyertai. Aku percaya ketika aku bekerja bersama-sama dengan Tuhan, saya menyerahkan pekerjaan ini kepada Tuhan. Tuhan yang menuntun saya. Berhasil dan tidaknya, Tuhan tetap memelihara saya. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita percayai dan terus perkatakan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Bapak Ibu. Tuhan berikan firman-Nya kepada kita. Tuhan berikan firman-Nya. Nih, firman Tuhan diberikan kepada kita. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Ini menjadi kunci bagi kita. Firman Tuhan ini menjadi kunci bagi kita untuk membuka rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam kehidupan ini. Dan untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kita perlu firman Tuhan dan mempercayai dan memperkatakannya tanpa kekhawatiran, tanpa kebimbangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini. Saya tidak memberikan kekayaan. Saya tidak mengatakan bekerja ini, bekerja itu, lakukan ini, lakukan itu, tidak. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan bagi panjenengan semua. Tetapi percayalah, ketika firman Tuhan ini jenengan pegang, saudara-saudara semua pegang, percayai dan perkatakan, maka kita semua mengalami mujizat dari mempercayai dan memperkatakan firman Tuhan. Mari tanggalkan kemarahan. Tidak usah marah-marah. Marah-marah. Yang dimarahi suami lah, yang dimarahi istri lah, yang kekecewaannya diungkapkan kepada Tuhan lah. Stop, berhenti marah-marah. Tidak perlu kita marah-marah sama Tuhan. Kita lihat diri kita. Tuhan sudah berikan firman-Nya. Kita tinggal mempercayai dan memperkatakan, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, kalau ada orang yang mengutuk, kutuk itu bisa terjadi jauh lebih besar daripada itu semua. Firman Tuhan itu melebihi kutuk. Bahkan firman Tuhan itu sanggup menghapus kutuk, melenyapkan kutuk. Firman Tuhan lebih berkuasa. Lebih berkuasa, saya sampaikan. Lebih berkuasa dibandingkan dengan perkataan manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan sanggup membebaskan melalui firman-Nya. Tuhan hanya meminta kita untuk kembali lagi.
kepada satu pola pikir pemahaman yang benar. Tuhan menginginkan kita untuk mempercayai firman-Nya dan memperkatakan firman itu dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami keajaiban-keajaiban, pemeliharaan-pemeliharaan yang datangnya dari Tuhan. Jangan bimbang, jangan khawatir, jangan ragu. Tuhan berikan firman-Nya untuk kita percayai, untuk kita perkatakan. Mari bersama-sama kita berdoa. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama ya Tuhan. Ampunilah kami, karena di masa-masa yang lalu kami tidak mempercayai firman-Mu, atau bahkan kami ragu-ragu sehingga kami tidak memperkatakannya. Ampuni kami Bapa. Kami lebih memilih menggunakan kekuatan kami, menggunakan kepintaran, kepandaian kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami lupa bahwa kemampuan dan pemikiran yang hebat itu datangnya dari Tuhan. Ide-ide cemerlang, kreativitas itu datangnya dari Tuhan. Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan ampuni kami ketika kami melupakan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan apabila kami tidak bersyukur atau malah bahkan kurang bersyukur untuk setiap apa yang kami alami. Ampuni kami Bapa. Sungguh kami menyesal, kami bertobat di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Taruhlah firman-Mu di dalam hati kami ya Bapa. Sehingga sungguh Bapa, kami tidak tenggelam dalam kekhawatiran, kami tidak tenggelam di dalam kebimbangan. Tetapi dengan sungguh gagah berani kami mempercayai firman-Mu dan memperkatakannya. Sehingga sungguh Bapa, kami mengalami apa yang sungguh-sungguh dari Engkau. Kami mengalami pemeliharaan janji-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu. Kami percaya firman-Mu. Kami tidak ragu-ragu lagi. Kami sungguh-sungguh mau mempercayai firman-Mu ya Tuhan. Tidak ada lagi keraguan di dalam hati kami. Roh Kudus, kami mohon belas kasihan-Mu. Berkati kami semua. Haleluya. Jamah kami semua. Berikan kami damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sehingga kami sungguh-sungguh bisa bersukacita dalam mengikut Engkau. Kami terus bersukacita dalam mengikut Engkau. Kami tidak terpuruk, tetapi kami terus menerus bersandar kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan percaya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Jemaat yang terkasih, mari kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan Hatiku Percaya. Jalanmu saat ku tak mengerti rencana, namun tetap pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita berdiri bersama-sama, kita terima berkat yang dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, hormat sepenuhnya, kuasa
kita bersatu teduh sejenak. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Kami persilakan kepada Ibu Majelis menyampaikan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan berkati. Selamat pagi dan selamat datang di GITJ Semarang. Terima kasih untuk kebersamaannya di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Setiawan Adi Nugroho yang telah memimpin di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam setiap pelayanannya. Demikian kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih dan semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akan saya sampaikan beberapa warta gereja tanggal 28 Juli tahun 2024. Yang pertama, ibadah doa tengah minggu akan diadakan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024 pukul 7 yang akan dilayani oleh Bapak Iwan Sutrisno. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Purwadi, MC Saudari Lintang, dan ibadah akan dilaksanakan melalui Zoom meeting. Yang kedua, ibadah minggu tanggal 4 Agustus tahun 2024 dimulai pukul 7 yang akan dilayani oleh Bapak MZ Iksanuddin. Dan di Pos PI Lengki akan dilayani oleh Bapak Pendeta Setiawan Adi Nugroho. Yang ketiga, ibadah anak sekolah minggu akan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus tahun 2024 pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu dan akan dilayani oleh Bapak Taufan, Ibu Frilda, Kak Priska, dan Kak Erlin. Yang keempat, ibadah pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu di gereja pukul 5 sore. Masih pengumuman untuk pemuda, minggu kedua tanggal 11 Agustus tahun 2024 adalah jadwal yang mengisi pujian adalah dari Komisi Pemuda. Jadi mohon untuk para pemuda-pemudi bisa mempersiapkan diri. Yang keenam, yang terakhir, setelah ibadah ini selesai, wilayah A dan wilayah E akan mengadakan PA bertempat di gereja. Demikian Bapak Ibu warta gereja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.